Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat datang di kelas PPKN bersama Bu Lina ya. Untuk diperhatikan oleh kalian semua bahwa pembelajaran kali ini kalian harus mengamati apa yang ada pada tayangan tersebut, lalu setelah kalian melihat tayangannya, ungkapkan perasaan kalian setelah melihat tayangan ini, lalu catat ungkapan kalian di buku catatan. Dan ingat selalu konsentrasi ya anak-anak, tetap semangat dan selalu bersyukur. Nah, selamat menyaksikan. Untuk materi kali ini yang akan dibahas adalah tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita akan mendeskripsikannya dalam bentuk mind mapping. Tapi sebelum kalian mendeskripsikannya dalam bentuk mind mapping, kita harus tahu dulu tentang hal-hal mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu seperti apa. Nah, inilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah tampilan buku undang-undangnya. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar itu dibuat, kita harus tahu dulu, harus memahami konsep tentang syarat berdirinya suatu negara dan konsep konstitusinya. Syarat berdirinya negara itu ada 4. Yang pertama, harus memiliki wilayah, harus memiliki rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain secara de facto maupun de jure. Secara de facto itu artinya secara fakta. Nah, negara Indonesia diakui pertama kali secara fakta sebagai negara merdeka itu oleh negara Palestina dan kedua oleh negara Mesir pada tahun 1945. Setelah itu, negara Indonesia diakui sebagai negara merdeka secara hukum pada tahun 1948 oleh negara-negara di Eropa. Namun oleh negara bekas penjajah negara Indonesia, yaitu Belanda, negara Indonesia diakui oleh Belanda sebagai negara merdeka pada tahun 1966. Jadi 20 tahun setelah negara Indonesia merdeka, Belanda baru mengakuinya. Selanjutnya, pusat perhatian kita mengenai perumusan Undang-Undang Dasar itu harus diawali dengan pemerintahan yang berdaulat. Apa itu pemerintahan yang berdaulat? Artinya pemerintahan yang berdaulat itu adalah pemerintahan yang memiliki kekuasaan atas seluruh rakyat yang tinggal di wilayahnya. Dan pemerintahan tersebut memiliki hukum dasar atau aturan pokok yang sering disebut dengan konstitusi. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham konstitusional. Itu ada pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi itu adalah aturan pokok yang dijadikan landasan sebagai pelaksanaan ketatanegaraan di suatu negara. Ya, kita lihat sekarang konstitusi itu apa. Nah, ini konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu konstitusi itu jenisnya ada 2 dengan berbagai fungsi. Ada konstitusi yang tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Apa itu konstitusi yang tidak tertulis? Kita lihat. Konstitusi yang tidak tertulis itu ya kata-katanya saja sudah tidak tertulis ya, berarti tidak ada tulisannya. Kalau konstitusi yang tertulis berarti ada tulisannya dalam bentuk naskah. Konstitusi tertulis di Indonesia itu berupa naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu konstitusi yang tidak tertulis itu adalah konvensi. Contohnya, konvensi itu adalah pidato presiden yang diadakan setiap tanggal 16 Agustus sebelum sidang paripurna DPR. Kita lanjutkan. Ya, kita sekarang melanjutkan
Kapan sih negara Indonesia memiliki konstitusi dan bagaimana prosesnya? Nah, ini diawali dari sidang BPUPKI yang kedua, lalu membentuk panitia kecil, lalu dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Juli itu merupakan proses perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, pada tanggal 16 Juli rancangan Undang-Undang Dasar ini disepakati oleh seluruh peserta sidang BPUPKI. Oke, saatnya kuis. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Thank you for watching. Be a student, smart and cool student ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.